Berikut definisi penimbunan harta serta definisi menurut para ahli. Yang pertama, penimbunan harta atau dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan ihtikar, yaitu penimbunan barang sehingga persediaan atau stok menjadi hilang di pasar dan harga menjadi naik. Kemudian definisi dari para ahli. Yang pertama dari Al-Fahrius Abdi menyebutkan bahwa ihtikar artinya mengumpulkan, menahan barang dengan harapan mendapatkan harga mahal. Kemudian yang kedua dari Ibnu Mauzur menyebutkan bahwa ihtikar adalah perbuatan mengumpulkan makanan atau yang sejenisnya dan menahan dengan maksud menunggu naiknya harga barang tersebut. Selanjutnya yaitu larangan ihtikar. Berikut pendapat yang dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi, Maliki, jumhur ulama Syafi'i, Hanbali, Az-Zahir, Zaidiyah, Abadiyah, dan kebanyakan Imamiyah. Menurut mereka, melakukan ihtikar hukumnya haram. Dasar hukum pelarangan ihtikar yang mereka kemukakan adalah hasil induksi dari nilai-nilai universal yang dikandung Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk di dalamnya ihtikar diharamkan. Dasar haramnya iktihar menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzighu min azabin alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Quran Surah Al-Hajj ayat 25. Yang kedua, berdasarkan menurut hadis. Berdasarkan menurut hadis, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis bersifat mutlak dari Sa'id bin Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah dari Rasulullah SAW bersabda, tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah. Hadis riwayat Muslim. Istimbat hukum dari hadis ini adalah tidak bolehnya melakukan ikhtihar, karena dijelaskan bahwa muhtakir atau orang yang menimbun adalah orang yang salah. Disebut juga dengan azin, orang yang bermaksiat, dan orang yang bersalah adalah muznib atau orang yang berdosa. Pada sahirnya, hadis ini menerangkan bahwa ikhtihar adalah haram tanpa dibedakan antara makanan manusia, makanan hewan, dan lainnya. Yang kedua, hadis bersifat muqayyad. Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, barang siapa menimbun makanan selama 40 malam, maka terlepas dari naungan Allah dan Allah melepaskan naungan darinya. Hadis riwayat Ahmad. Abu Umamah dan Al-Bahili meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah melarang penimbunan makanan. Hadis riwayat Hakim. Lafal umum kedua hadis ini menunjukkan atas haramnya ikhtihar dan sesungguhnya azab di neraka, ancaman dan laknat tidaklah ada kecuali bagi orang yang melakukan hal-hal yang haram. Syarat-syarat dikatakan ihtikar. Barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari pembelian. Barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi bahan makanan pokok. Sebab itu adalah kebutuhan manusia secara umum. Adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya dengan dua jalan. Poin A. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang lantaran adanya penimbunan. Sementara daerah-daerah yang memiliki pasokan komoditi bahan makanan yang cukup banyak dan memadai, tidak ada larangan sebab secara umum hal tersebut tidak menimbulkan dampak yang berarti. Poin B. Pada masa-masa sulit dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan
atau pecekik dan memborong persediaan yang ada. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengan daerah yang besar. Dampak ihtikar. Ihtikar dilarang dalam agama, pasti mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Dampak dari ihtikar akan bisa mengacau balaukan situasi perekonomian karena mahalnya barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia. Setiap hari akan menuntut melambungnya nilai tawar barang yang lain karena adanya imbas melambung harga suatu barang. Hal ini berkaitan dengan hukum ekonomi bahwa apabila permintaan meningkat sedangkan barang menurun, maka harga akan meningkat. Peningkatan ini akan memberikan dampak yang luas berdasarkan hukum ekonomi. Maka semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang. Dalam kondisi ini, produsen dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dan dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi akibat ihtikar, masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia.